Mulai dari Selandia Baru. Selandia Baru ini penduduknya kurang lebih 5 juta, termasuk salah satu negara yang paling makmur di dunia. GDP-nya itu 206,9 miliar US dollar, kemudian GDP per kapitanya 42.710 New Zealand dollar. Pertumbuhan ekonominya bahkan di saat pandemi sekarang ini itu diprediksi tetap plus. Jadi tahun 2020 pada saat terjadi pandemi itu pertumbuhan ekonominya tetap plus, jadi tetap berada pada angka 1,5%. Memang turun dibandingkan sebelum pandemi dan memang tidak ada negara yang mengalami plus. Ya, salah satu dari negara sedikit yang mengalami plus itu adalah Selandia Baru. Nah, Selandia Baru ini adalah negara yang orientasinya itu adalah ekspor. Hampir seluruh produk yang dihasilkan oleh negara ini, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor perikanan, itu lebih dari 75% diperuntukkan untuk mengisi pasar ekspor. Ya. Jadi, ketika Selandia Baru membuka perbatasannya, maka industri yang akan menggeliat pertama kali itu adalah industri pariwisata. Mulailah terjadi arus orang yang berpergian dan masuk dari Selandia Baru ke negara-negara Pasifik dan sebaliknya. Ketika ini terjadi, maka perekonomian di Pasifik akan hidup kembali. Sekarang ini mereka ketar-ketir juga, karena udah 1 tahun juga nggak ada turis, karena juga mereka menutup diri. Nah, harga dari menutup diri itu memang ekonominya bangkrut, udah pasti. Jadi masyarakat, memang ini dilema betul Mas Ferdi. Mau hidup sehat atau ekonomi jalan, nggak bisa dua-duanya. Ya, nah, negara Pasifik itu hidup sehat, COVID free, tapi ekonominya bisa saya sebut mati. Nah, Selandia Baru dia nutup, industri turisnya mati, tapi celengannya banyak. Dia masih bisa bertahan, entah sampai kapan. Saya suka sekali pertanyaan ini, karena pertanyaan ini akhirnya saya membuka suatu fakta. Pertama, Mas, banyak orang tidak tahu bahwa ekonomi Selandia Baru ini ditopang oleh koperasi, bukan konglomerasi. Ya, hampir semua produk di Selandia Baru ini diatur melalui sistem koperasi. Susu misalnya, susu itu dijual kepada dunia pakai sebuah koperasi yang namanya Fonterra. Jadi Fonterra yang punya pabrik di mana di Indonesia itu di Cikarang. Itu bukan perusahaan, itu adalah koperasi. Yang mengelola ribuan peternak susu di Selandia Baru. Melalui Fonterra inilah mereka melakukan ekspansi, eksportasi susu dan dairy product ke seluruh dunia. Produk-produk pertanian lainnya juga dijual melalui koperasi. Jadi di sini hampir semua pengusaha dalam pengertian itu adalah peternak, petani dan seterusnya, itu adalah anggota koperasi. Jadi di sini nggak ada orang kaya, Mas. Jadi kalau Mas Kevin nanya siapa orang paling kaya di Selandia Baru, saya hanya bisa sebut satu nama, Peter Jackson, itu yang produser dari Lord of the Rings, ya. Itu aja orang kaya. Tapi kalau misalnya Mas Ferdi atau Mas Gaya tanya saya, coba sebutkan 5 orang kaya Selandia Baru, nggak bisa. Karena di sini negaranya egaliter, ekonominya dijalankan secara koperasi, sehingga yang kaya itu koperasi, ya. Yang kaya yang punya banyak duit itu koperasi. Jadi ini bermula dari egaliter,
mereka di sini sebenarnya selangkah lagi sosialis sih sebenarnya. Jadi one for all for one. Jadi karakter masyarakat Selandia Baru Mas yang egaliter. Mereka di sini sebenarnya selangkah lagi sosialis sih sebenarnya. Jadi one for all for one. Jadi semua orang harus sama di depan hukum. Semua orang tidak boleh jauh lebih hebat. Semua orang tidak boleh secara ekonomi terlalu kuat. Itu tuh nggak ada tempatnya itu di sini. Nah, oleh karenanya orang yang mempunyai privilege khusus seperti diplomat itu tidak disukai Mas di sini, karena diplomat itu banyak privilege-nya seperti ada imunitas dan tidak bayar pajak. Mereka nggak suka karena di sini masyarakatnya itu sangat egaliter. Nah, berangkat dari karakter tersebut, maka pembangunan dan sistem ekonominya pun ya koperasi yang menjadi salah satu menjadi satu-satunya opsi yang bisa diterima ya, karena konsep koperasi itu adalah cooperation ya, jadi kerjasama, sifatnya itu adalah kolaboratif. Dan memang koperasi di sini dijalankan secara baik, secara profesional. Jadi sesungguhnya siapapun ya, termasuk Komisi 6, Komisi 4 di DPR itu, kalau mau belajar koperasi itu ya ke Selandia Baru. Karena inilah negara yang dijalankan ekonominya secara koperasi. Sayangnya teman-teman saya di DPR itu, selama saya di sini 4 tahun itu belum ada yang berkunjung di sini khusus untuk mempelajari koperasi. Nah, koperasi di sini dijalankan persis seperti sebuah korporasi. Jadi seseorang, misalnya Mas Julis adalah seorang peternak susu. Tugas Anda itu sesungguhnya hanya memperhatikan produksi susu. Bagaimana Anda bisa meningkatkan kapasitas produksi dan juga meningkatkan kualitas produksi susu Anda. Itu aja tugas Anda. Selebihnya itu adalah tugas koperasi di mana Anda bergabung. Jadi koperasilah yang akan mengambil susu yang Anda perah setiap hari itu. Pagi-pagi itu sudah datang tangki dari koperasi mengambil susu dari tank yang sudah Anda siapkan. Kemudian ada argometernya. Nah, kemudian susu yang Anda produksi dihargai dengan harga terbaik berdasarkan pasar internasional hari itu, dan Anda akan dibayar apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali sesuai dengan perjanjian. Dipastikan bahwa Anda mendapatkan harga jual yang terbaik. Kemudian kedua, sebagai anggota koperasi, Anda juga akan mendapatkan share. Share itu sesuai dengan output produksi Anda. Makin besar output produksi Anda, makin besar lembar saham yang Anda punya. Jadi anggota koperasi ini semuanya benar-benar peternak. Kalau dia koperasi peternak, ya tidak ada anggota koperasi itu yang nggak jelas siapa ya. Tiba-tiba jadi anggota koperasi, nggak ada. Di sini anggota koperasi peternak, ya peternak, dibuktikan dengan output dia. Lembar saham yang dia miliki sesuai dengan berapa output produksinya, gitu ya. Nah, setiap lembar saham itu ada harganya. Jadi Anda sebagai anggota dari sebuah koperasi secara berkala, apakah mingguan, apakah bulanan, Anda akan dibayar sesuai dengan penjualan susu Anda kepada koperasi. Kemudian setiap tahun atau berapa Anda mendapatkan dividen atas saham yang Anda miliki di koperasi tersebut. Nah, inilah yang menarik. Jadi marketing, public relations, urusan hukum, itu nggak ada sangkut pautnya lagi dengan para anggota. Itu semuanya sudah dihandle oleh koperasi. Itu tugasnya dari Mas Julis itu bagaimana meningkatkan produksi, bagaimana meningkatkan kualitas produksi Anda. Nah, yang menarik juga di sini, koperasi itu Mas Julis tidak monopoli. Jadi semua orang boleh bikin koperasi asal dapat anggota. Dan setiap petani, peternak, pengusaha boleh memilih untuk menjadi koperasi apapun. Jadi tidak dibatasi, kebenarannya Pontera itu terbesar karena dia paling sukses, jaringannya sudah kemana-mana, kemudian profesional yang bekerja di situ memang sudah terbukti dan terlatih.
Jadi sekali lagi ya operasi yang dijalankan dengan baik itu ya menurut saya ya adalah sistem jabatan.